Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua. Kita bertemu kembali di konten selepas subuh yang hari ini jatuh pada tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan di hari Kamis. Bertepatan juga di hari terakhir di bulan Agustus ini. Dan kebetulan kalau ini tayang nanti saya upload akan menjadi episode ke-8, dimana kalau setiap minggunya saya produksi konten ini sebanyak 2 kali, berarti ini menandakan bahwa saya sudah berikhtiar selama 1 bulan dalam membuat konten ini. Tentu itu adalah perayaan-perayaan yang sederhana dan kecil yang wajib saya pribadi untuk gembirain. Terima kasih sudah berkenan setia mendengarkan, berkenan bergabung secara live ataupun secara menyimak dengan YouTube, yang tentu setelah selepas subuh ini tayang di Instagram, saya coba untuk upload di YouTube. Terima kasih atas supportnya selama 1 bulan ini. Tentu adalah yang spesial saya berikan kepada Anda semua di konten yang ke-8 ini, tepat dengan 1 bulan kita bersama dalam konten ini. Konten 8 adalah konten yang spesial, dan sebetulnya saya secara diam-diam menyisipkan seri trilogi, dan trilogi yang episode 8 ini adalah penutup dari trilogi itu. Kalau Anda menyimak di episode 4 dan episode 7, sebetulnya itu adalah cerita yang bersambung, yang saya sisipkan secara diam-diam agar supaya Anda nanti bisa memiliki basic dasar salah satu profesi yang nantinya saya prediksi semakin langka dan sepi peminat. Semoga prediksi saya meleset, yaitu adalah satu pekerjaan di mana Anda menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin ini adalah salah satu profesi yang sepertinya tidak digemari atau akan menjadi langka. Contoh sederhananya ketika di dalam kelas saja lah. Kalau kita pertama masuk, tentunya mereka juga pertama masuk, murid-murid pertama masuk. Yang pertama kali kita akan buat struktur organisasi pada kelas. Di situ tentu akan ada yang memilih atau pemilihan ketua kelas, dan umumnya pemilihan ketua kelas ini jarang ada yang mau. Itu adalah salah satu bibit pertama kenapa pekerjaan profesi pemimpin, menjadi pemimpin ini lambat laun akan semakin langka. Dan sebetulnya pemimpin itu tidak dipilih tapi ditemukan terlebih dahulu. Maka itu saya ajak Anda semua untuk menemukan diri Anda, sejatinya Anda yang harapannya akan menjadi pemimpin. Apa saja 3 basic dasar yang minimal Anda kuasai untuk menjadi seorang pemimpin adalah: 1, Anda wajib harus bisa mengeliminasi kesedihan. Yang kedua, Anda wajib dan harus bisa melokalisir kemarahan. Dan yang ketiga ini adalah Anda harus bisa menjadi seorang problem solver atau mampu memecahkan masalah. Bab ketiga dari trilogi dasar kepemimpinan ini minimal yang Anda kuasai adalah terakhir adalah problem solving. Kita mulai dari cerita ketika saya di kelas, saya menanyakan beberapa case, 1 kasus. Di situ murid-murid saya minta untuk berpikir. Saya berikan 1 kasus, misalkan mereka adalah salah satu direktur utama dalam perusahaan ready-mix, pengecoran atau penyediaan beton. Dan di satu ketika perusahaannya itu salah satu truk yang mengantar ready-mix di hari itu, siang itu harusnya ada penjadwalan pengecoran, tertunda gara-gara ada problem di masalah mesin. Dan pertanyaan yang saya berikan kepada kelas adalah, bagaimana solusi Anda ketika menghadapi peristiwa itu, Anda sebagai kapasitas sebagai direktur utama? Dan menarik sekali jawaban-jawaban mereka, banyak sekali yang mampu mereka runtutkan, mampu mereka pecahkan. Dan saya garis bawahi tiga di antaranya adalah: 1, solusi yang pertama yang terbaik lah, kita seleksi yang terbaik. 1, dengan tegas
ada salah satu siswa mengatakan tunda pengecoran. Dan yang kedua adalah dengan lugas menjelaskan bahwa kita kirim armada yang lain yang terdekat dan bisa untuk melakukan pengecoran siang itu. Menarik juga jawaban kedua ini. Jawaban ketiga adalah menawarkan refund. Jadi kalau memang sudah mentok tidak bisa diapa-apakan dan tidak bisa dilakukan pengecoran saat itu, dia menawarkan refund. Ini salah satu kebaikan hati dari seorang direktur itu, dan kebetulan itu adalah muridku, itu luar biasa sekali. Dan di situ tentunya semua jawaban itu benar. Yang saya lihat di sini adalah kecepatan mereka membaca situasi dan menemukan solusi. Itu yang saya ukur. Di situ alangkah baiknya dengan cepatnya Anda memutuskan solusi, minimal Anda itu secara jawaban penemuan solusi itu ya baiknya sifat sekolahannya masih ada lah. Maksudnya runtut dan terdidik dalam Anda menemukan solusi itu minimal ada lah. Jadi tidak hanya sekedar cepat memutuskan tapi tidak mempunyai implikasi yang bagus. Dan saya mengajak Anda, jika Anda memang tertarik dengan problem solving dan pernah membaca beberapa topik dengan problem solving, ada beberapa teori-teori yang menarik. Salah satunya dari Bransford dan Strain di 1993. Beliau menawarkan akronim ideal. I yang pertama itu identify. Kemudian D-nya itu define goal, menentukan tujuan. A-nya itu adalah action dan anticipate. Maksudnya mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terjadi ketika Anda mau memutuskan solusi. Kemudian explore ya. Explore possible strategies. Artinya Anda mengeksplor dulu, kemudian baru Anda mengantisipate A-nya. Kemudian L yang terakhir itu adalah look back and learn. Artinya Anda mengevaluasi dan mendevelop ketika ada solusi-solusi yang lain. Tentunya satu solusi itu hanya berguna atau efektif saat itu juga, dan belum bisa dikatakan ideal ketika menjumpai problem-problem yang lain. Itu dari Bransford. Dan ada beberapa, kalau Anda susah untuk mengikuti 5 tahapan secara sekolahan tadi itu, saya juga menawarkan metode 4D. Di sini 4D itu yang pertama adalah, ini menarik dan sangat terkenal sekali metode 4D untuk problem solving. 4D, D yang pertama itu diagnose, mendiagnosa penyakit apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemudian D yang kedua itu adalah discover itu Anda menjelajah sejauh mana penyakit itu menyebar. Jadi diagnose, menganalisa, mirip dengan mengidentifikasi. Itu bisa dibalik. Discover dulu, menjelajah dulu, Anda mencari data dulu, kemudian mendiagnose, bisa dibalik seperti itu. Ya efektifnya dibalik atau tidak itu tergantung pemilihan Anda. Discover, diagnose, kemudian decide itu memutuskan. Ketika Anda sudah mendiagnosa, penyakit ini sumbernya di sini, Anda wajib untuk memutuskan. Ini adalah memilih solusi yang terbaik. Decide. Kemudian D yang terakhir adalah develop. Maksudnya develop ini ketika Anda memutuskan, Anda kemudian mendeliver itu menjadi suatu kebijakan, suatu solusi, Anda wajib juga mendevelop. Maksudnya setiap keputusan yang Anda buat itu wajib Anda evaluasi. Barangkali ada beberapa keputusan yang dirasa kurang baik dan Anda harus terus perbaiki itu. Jadi saya menawarkan tadi dari Bransford 5 tahapan dalam menentukan problem solving. Kemudian kalau Anda kesulitan, Anda bisa bergerak di 4 langkah dari 4D tadi. Discover, diagnose, decide, dan develop. Dan kalau Anda masih kesulitan, karena problem solving itu memang harus dituntut cepat juga. Kalau Anda ingin mengabaikan 5 tahapan dan 4 tahapan 4D tadi, Anda bisa bergerak dalam koridor pikir 2 hal, yaitu saya tawarkan kepada Anda, kalau memang solusi itu harus cepat terjadi, cepat diputuskan, minimalnya Anda berpikir secara BFT dan BFY. Apa itu BFT? BFT itu adalah benefit for them, BFY itu adalah benefit for you. Jadi bergeraklah dalam menentukan solusi dalam koridor 2 hal itu. Sederhananya, ringkasnya seperti itu. Jadi saya rasa ketika Anda kesulitan dalam menentukan solusi, bergeraklah dalam pola pikir 5 hal tadi. Kemudian kalau Anda kesulitan, pertajam menjadi 4D tadi. Dan kalau masih kesulitan dan masih terlalu lama dalam menentukan solusi dengan metode-metode sebelumnya,
saya tawarkan kepada Anda, saya ajak kepada Anda untuk bergerak dalam koridor pikir BFT dan BFY. Benefit for them, benefit for you. Ambil keputusan yang bisa menguntungkan mereka dan menguntungkan Anda. Tentunya trilogi dasar-dasar basic Anda menjadi pemimpin. Ketika Anda kuasai itu, Anda akan menjadi seorang yang siap diandalkan, siap dicari, yang dirindukan, dan tentunya Anda akan dijadikan tauladan. Saya ajak Anda untuk memahami dasar-dasar kepemimpinan tadi. Minimalnya Anda harus kuat, Anda harus tenang, dan Anda harus menjadi seorang yang solutif. Semoga ada manfaatnya. Selamat beraktivitas. Salam rayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.